Rumah besar yang baru selesai dibangun itu berdiri dengan gagah di salah satu perumahan elit di pinggiran kota. Cat putih bersihnya masih berbau segar, kaca-kaca jendela berkilau terkena cahaya sore, dan pagar besi hitam mengilat seperti baru dilapisi lapisan pelindung. Di mata orang luar, rumah itu menjadi simbol keberhasilan pasangan muda, Dion Satya dan istrinya, Sekar Ayuning Tias. Namun di balik dinding yang kokoh dan desain arsitektur yang menawan, ada kisah yang berbeda. Sekar berdiri di dapur dengan rambut yang diikat seadanya, tangannya sibuk mengiris bawang merah dan bawang putih. Matanya sedikit perih karena uap yang tajam, namun ia menahan diri untuk tidak mengelapnya. Di meja panjang, sudah tersusun berbagai bahan makanan yang ia beli sejak pagi. Ayam kampung, ikan segar, aneka sayuran, serta bumbu-bumbu yang lengkap. Semua ia siapkan untuk acara syukuran rumah baru malam ini. Udara di dapur begitu hangat. Kompor menyala dengan api biru yang tenang. Wajan besar sudah mulai berisi minyak panas. Sekar bekerja tanpa henti, bergerak dari satu sisi ke sisi lain. Sesekali ia berhenti untuk menata napas, lalu melanjutkan kembali. Pikirannya penuh dengan daftar panjang, membuat rendang, menyiapkan sate, menata kue, memastikan minuman dingin sudah cukup, dan tentu saja, mengecek apakah dekorasi ruang tamu sudah sesuai. Dion sejak pagi tidak banyak membantunya. Lelaki itu lebih banyak duduk di ruang depan, menatap layar ponselnya sambil sesekali menelpon teman-temannya untuk memastikan mereka datang. Ia terlihat begitu sibuk, namun bukan dengan persiapan, melainkan dengan membicarakan acara seakan semua adalah jasanya. Sekar hanya bisa tersenyum pahit ketika mendengar Dion berkata di ujung telepon, "Iya, bro. Nanti datang. Ya, rumah baruku mau disyukuri. Hehe, iya, rumahku yang baru jadi. Pokoknya keren. Nanti lihat sendiri." Kata-kata itu menusuk pelan, seolah Sekar tidak ada dalam gambaran besar itu, padahal sejak awal ia ikut mengatur segalanya. Ibu mertua, Ratna Wulandari, juga datang sejak pagi. Bukannya membantu, perempuan parubaya itu lebih banyak memberi komentar. "Sekar, masak jangan banyak minyak, nanti jadi terlalu berminyak. Itu ayamnya kecil sekali. Kamu beli di mana? Kalau bikin sate, jangan pelit bumbu. Tamu-tamu besar datang, jangan bikin malu." Ucapan-ucapan itu mengalir tanpa henti, menambah beban di dada Sekar. Sekar hanya menjawab dengan senyum tipis dan anggukan. Ia sudah terbiasa dengan nada merendahkan dari ibu mertua. Ratna tidak pernah benar-benar menerima dirinya. Seorang perempuan sederhana yang menikahi anak laki-lakinya yang dianggap berstatus lebih tinggi. Bagi Ratna, Sekar hanyalah gadis dari keluarga biasa, bukan dari kalangan berada atau terpandang. Pernikahan mereka, sejak awal, dianggap tidak sepadan. Di ruang belakang, Rara adik perempuan Dion sedang sibuk dengan ponselnya. Bukannya membantu, ia justru asyik membuat video untuk diunggah ke media sosial. "Syukuran rumah baru kakakku," katanya sambil tertawa kecil, lalu menyorotkan kamera ke arah ruang tamu yang masih berantakan. "Tuh, lagi berantakan banget. Semoga nanti nggak malu-maluin." Ia bahkan tak segan menyorot Sekar yang sedang sibuk memasak, lalu menuliskan caption sinis, "Istri anak kos jadi ibu rumah tangga. Semangat, ya." Sekar sempat mendengar tawanya, tetapi ia memilih menunduk. Ia tahu, semakin ia menanggapi, semakin mereka merasa puas. Jadi ia membiarkan saja, meski hatinya terasa diremas. Menjelang siang, aroma masakan mulai memenuhi udara. Sekar dengan hati-hati menata hidangan satu persatu di atas meja besar. Piring-piring porselen putih berkilau, mangkuk sup besar diletakkan di tengah, dan lauk pauk ditata rapi di sekelilingnya. Ia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, merasa sedikit lega melihat hasil kerjanya. Namun saat ia menoleh, Ratna kembali mengomentari. Begini saja? Kurang mewah, Sekar. Kalau keluarga kita bikin acara, biasanya ada catering dari hotel. Lihat ini, seperti masakan kampung. Kamu harusnya belajar dari kakak iparmu, Fajar. Istrinya kalau bikin acara selalu terlihat berkelas." Sekar menarik napas panjang. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk perlahan. Ia tahu dirinya bukan berasal dari keluarga kaya, tapi ia juga tahu betapa besar usahanya untuk membuat semua sempurna. Sayangnya, di mata mertua, semua yang ia lakukan selalu salah. Dion datang menghampiri,
mengenakan kemeja putih yang sudah disetrika rapi. Ia menepuk bahu Sekar sekilas, lalu menoleh ke ibunya. "Mama, jangan khawatir. Nanti kalau ada yang kurang, kita bisa pesan tambahan. Kan gampang." Kalimat itu sederhana, tapi membuat Sekar merasa tak dihargai. Seakan semua jerih payahnya hanya dianggap sampingan, bisa diganti dengan uang sewaktu-waktu. Sore hari mulai tiba. Lampu-lampu taman sudah dinyalakan, menciptakan cahaya temaram yang indah di halaman depan. Kursi-kursi tamu ditata rapi, karpet merah digelar, dan dekorasi bunga diletakkan di sudut ruangan. Sekar memeriksa semuanya satu persatu, memastikan tidak ada yang kurang. Ia berjalan menyusuri ruang tamu, merapikan vas bunga, mengatur letak gelas, lalu kembali ke dapur untuk mengecek minuman dingin di kulkas. Suasana hatinya campur aduk. Ada rasa bangga karena ia berhasil menyiapkan semuanya hampir seorang diri, tetapi ada juga rasa cemas, karena ia tahu bagaimana keluarga Dion bisa begitu tajam lidahnya. Setiap kekurangan akan jadi bahan olok-olok. Sebelum tamu datang, Sekar berdiri di kamar dan melihat dirinya di cermin. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda dengan kain batik coklat keemasan. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya hanya dipoles make-up tipis. Ia tampak anggun, meski sederhana. Sekilas ia mengingat masa kecilnya di rumah orang tuanya yang sederhana. Dari kecil ia sudah terbiasa hidup dengan kesahajaan, belajar untuk tidak mengeluh, dan selalu berusaha memberi yang terbaik. Di kamar itu, ia menarik napas panjang, seolah menguatkan diri. Malam ini, ia harus tetap tersenyum, apapun yang terjadi. Ia tahu, di depan orang banyak, harga dirinya akan diuji. Dari ruang tamu, suara Dion terdengar riang. Ia sedang berbicara dengan beberapa teman yang sudah datang lebih awal. Suaranya lantang, penuh percaya diri. "Gimana, bro? Bagus, kan? Rumah baru gue. Hasil kerja keras juga, kan?" Suara tawa teman-temannya menyahut, dan Sekar hanya bisa mendengar dari jauh. Tak sekalipun nama dirinya disebut. Perlahan langit mulai gelap. Lampu-lampu rumah menyala terang. Tamu-tamu mulai berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Mobil-mobil mewah terparkir di halaman depan. Suara salam dan sapaan terdengar di udara. Rumah itu dipenuhi keramaian, persis seperti yang diimpikan Dion dan keluarganya. Sekar berjalan keluar dari kamar dengan langkah pelan. Ia berdiri di sisi pintu, menyambut para tamu dengan senyum sopan. Beberapa orang menyalaminya, sekadar basa-basi, lalu segera beralih pada Dion atau keluarganya. Sekar hanya menjadi bayangan di acara besar itu, meski ia adalah tuan rumah sesungguhnya. Malam itu baru dimulai. Namun Sekar sudah bisa merasakan, badai akan segera datang. Malam mulai turun dengan perlahan, menyelimuti langit dengan warna biru gelap yang semakin pekat. Cahaya lampu-lampu jalan di luar rumah memantul samar ke dinding pagar hitam berkilau. Di halaman, lampu taman yang berwarna kekuningan berpendar hangat, menciptakan suasana mewah sekaligus meriah. Rumah Dion dan Sekar malam itu benar-benar tampak seperti sebuah istana kecil yang siap menyambut pesta besar. Dari kejauhan, suara deru mesin mobil terdengar satu demi satu, berhenti tepat di depan gerbang. Mobil-mobil mewah, mulai dari sedan elegan hingga SUV berkilau, bergantian memasuki halaman. Sekar yang berdiri di pintu ruang tamu merasakan dadanya bergetar setiap kali mendengar suara ban berdecit di jalan masuk. Ia tahu, tamu-tamu yang datang bukan hanya sahabat Dion, tetapi juga keluarga besar dari pihak suaminya. Udara malam seolah ikut berubah. Tawa dan sapaan mulai memenuhi ruang depan, bercampur dengan aroma parfum mahal yang dibawa angin ketika para tamu melangkah masuk. Sekar merapatkan kedua tangannya di depan perut, mencoba terlihat tenang. Senyum sopan ia bentangkan, meski di dalam hati ia tak bisa mengusir rasa gugup yang menyergap. Ratna, ibu mertua, berdiri di sisi Dion, dengan kebaya merah menyala dan perhiasan emas yang berkilauan di leher serta pergelangan tangannya. Perempuan itu tampak bangga, seperti seorang ratu yang menyambut tamu kehormatan. Senyum lebarnya lebih mirip sebuah pernyataan, bahwa malam ini adalah malam kejayaan keluarganya. Sekar hanya berdiri sedikit di belakang, bayangan yang nyaris tak diperhatikan. Mobil pertama yang berhenti membawa pasangan kakak ipar Dion, Fajar dan istrinya. Fajar melangkah turun dengan setelan jas modern, wajahnya penuh percaya diri. Di sampingnya, istrinya, yang selalu dipandang Ratna sebagai menantu ideal,
mengenakan gaun elegan berwarna hijau zamrud. Langkah mereka mantap, seperti sudah terbiasa berjalan di atas karpet merah. "Wah, akhirnya sampai juga," kata Ratna dengan suara riang, segera memeluk menantunya yang satu itu. "Aduh, cantik sekali malam ini. Memang cocok jadi istri Fajar." Lalu pandangan matanya melirik sekilas ke arah Sekar. Singkat, cepat, seakan sekadar pembanding. Tak ada pelukan hangat untuk Sekar, hanya sebuah tatapan yang dingin. Sekar menunduk sedikit, menyambut Fajar dan istrinya dengan senyum ramah. Namun ia bisa melihat jelas bagaimana mereka menatap balik dengan ekspresi yang mengandung superioritas. Sapaan basa-basi keluar dari bibir mereka, tapi nada suara terdengar setengah hati. Seakan kedatangan mereka adalah untuk menyambut Dion dan ibunya, bukan dirinya. Tak lama kemudian, mobil lain datang. Dari dalam keluar Sinta, sepupu Dion, seorang perempuan muda dengan dandanan mencolok. Tubuhnya dibalut gaun ketat yang berkilau tertimpa cahaya lampu, sementara rambut panjangnya disisir rapi dengan gaya modern. Sinta melangkah masuk sambil menatap sekeliling. Matanya meneliti setiap sudut rumah. "Lumayan, ya," katanya dengan nada santai, namun cukup keras untuk terdengar banyak orang. "Rumah baru ini besar juga." Matanya sempat melirik arah Sekar, lalu tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ejekan ketimbang sapaan ramah. Dion segera menyambut dengan tawa. "Iya dong, Sin. Kamu belum lihat bagian belakangnya. Nanti aku tunjukkan." Ia berbicara dengan bangga, penuh rasa memiliki. Sekar yang berdiri hanya beberapa langkah di sampingnya merasa seperti bayangan yang tak penting. Mobil demi mobil terus berdatangan. Suara pintu mobil ditutup, langkah kaki, sapaan, dan tawa bergantian mengisi udara malam. Ruang tamu mulai penuh dengan para tamu. Suasana meriah semakin menjadi-jadi. Musik lembut dari pengeras suara yang sudah disiapkan terdengar samar, menambah kesan mewah. Sekar berjalan perlahan ke arah meja hidangan, memastikan semua makanan tertata rapi. Tangannya sibuk merapikan sendok dan garpu, meski sebenarnya semua sudah beres sejak tadi. Ia hanya butuh sesuatu untuk dilakukan agar bisa mengalihkan perasaan tidak nyaman yang semakin menekan. Setiap kali ia mencoba ikut menyapa, ia merasa dirinya tembus pandang. Para tamu lebih memilih berbicara dengan Dion, Ratna, atau Fajar. Rara, adik ipar, sibuk dengan ponselnya. Ia berjalan mondar-mandir, merekam suasana rumah dengan kamera ponsel, memberi komentar keras-keras, seolah sedang menjadi pemandu tur untuk para pengikut media sosialnya. "Ini dia rumah baru kakakku. Mewah banget, kan? Jangan lupa like dan share, guys." Ia lalu tertawa, menyorot kamera sebentar ke arah Sekar yang sedang sibuk. "Tuh, yang lagi sibuk di dapur, menantu kesayangan mama." Tawa kecilnya mengiringi kalimat itu, tawa yang jelas terdengar sinis. Sekar merasakan wajahnya memanas. Ia menahan diri untuk tidak menoleh, tetap pura-pura sibuk merapikan piring. Dalam hatinya, ada suara kecil yang ingin berteriak, namun ia menekannya dalam-dalam. Ia tahu, jika ia menanggapi, justru ia yang akan dianggap tidak tahu diri. Semakin malam, semakin banyak tamu yang datang. Beberapa dari mereka berasal dari kalangan bisnis dan relasi Dion. Mereka berbincang dengan penuh semangat, membicarakan pekerjaan, proyek, dan rencana masa depan. Sekar mendengarkan sekilas, namun sekali lagi menyadari bahwa dirinya tak pernah disebut. Padahal ia tahu betul bahwa banyak keputusan kecil hingga besar dalam hidup rumah tangga mereka yang seringkali ia yang dorong dan dorong lagi, meski Dion yang terlihat bersinar di luar. Di sudut ruangan, Ratna duduk dengan penuh wibawa. Ia menjadi pusat perhatian, seperti matahari yang menyinari semua sekitarnya. Para tamu silih berganti mendekat, memberi salam, berbasa-basi, atau sekadar memuji rumah baru itu. "Bagus sekali, Bu Ratna. Pantas anak ibu sukses. Rumahnya megah." Ratna hanya tersenyum, lalu membalas dengan kata-kata manis, "Ya, semua berkat kerja keras Dion, anak saya." Sekar mendengar itu dari jauh, hatinya kembali perih. Ia tahu, rumah ini tidak hanya berdiri dari kerja keras Dion. Ada campur tangan dirinya, pengorbanan diam-diam, usaha kecil yang ia lakukan tanpa diketahui banyak orang. Namun di mata mereka semua, Dion adalah satu-satunya bintang. Perlahan, Sekar merasa dirinya semakin mengecil. Meski ia berada di dalam rumah itu,
Meski ia ikut membangun segalanya, seolah-olah keberadaannya tidak diakui. Ia hanyalah pelengkap, sosok yang berdiri di balik layar. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Sekar menatap ruang tamu yang semakin ramai dengan mata yang lebih tajam. Ia mulai menyadari sesuatu, bahwa malam ini bukan hanya tentang pesta syukuran, melainkan juga tentang ujiannya. Ujian yang akan menyingkap siapa sebenarnya dirinya di mata keluarga besar ini. Sekar merapatkan kebaya birunya, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana rumah malam itu semakin padat. Ruang tamu penuh sesak oleh tamu-tamu yang datang silih berganti, membawa ucapan selamat, senyum ramah, dan gelas berisi minuman dingin. Lampu kristal di langit-langit berkilau, memantulkan cahaya yang menari di wajah-wajah para undangan. Dari dapur tercium aroma sate dan rendang yang menggoda. Namun semua yang hadir lebih sibuk berbicara, tertawa, dan saling pamer cerita tentang pekerjaan, bisnis, maupun kehidupan pribadi. Di tengah keramaian itu, Sekar berdiri dengan tubuh tegak tapi hati gemetar. Senyum sopan masih ia pertahankan, meski wajahnya sudah mulai lelah. Tangannya dingin, jemarinya kaku, namun ia tetap melangkah ke meja hidangan, memastikan tamu-tamu merasa nyaman. Sekali-kali ia bertukar sapa, tapi kebanyakan hanya disambut sekilas, seakan kehadirannya tak lebih dari pelayan di rumah besar itu. Dion terlihat begitu percaya diri. Lelaki itu bergerak dari satu kelompok tamu ke kelompok lainnya, tertawa keras, menepuk bahu sahabat-sahabatnya, dan berbicara panjang lebar tentang rumah barunya. Ini hasil kerja keras, bro. Setahun terakhir memang gila-gilaan, tapi akhirnya lunas juga. Rumah ini sekarang jadi kebanggaan keluarga. Kalimat itu ia ulang berkali-kali, dengan variasi berbeda, tapi maknanya selalu sama, bahwa semua pencapaian ada di pundaknya. Sekar hanya bisa menunduk mendengar itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, banyak sekali pengorbanan yang ia lakukan diam-diam. Tabungan kecil hasil kerja kerasnya sebelum menikah, perhiasan yang ia jual untuk menutupi biaya tambahan pembangunan, bahkan beberapa kali ia ikut menyumbang lewat cara yang tidak diketahui siapapun, termasuk Dion. Tapi di depan tamu, seolah-olah semua itu tidak ada. Semua kemegahan malam ini adalah milik Dion semata. Dan di tengah sorak-sorai tawa, suara Ratna tiba-tiba terdengar meninggi, memanggil perhatian semua orang. "Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua," katanya sambil berdiri dari kursi empuknya. Perempuan itu mengenakan kebaya merah menyala, dan cahaya lampu membuat perhiasan emas di lehernya berkilau menyilaukan. Suaranya penuh wibawa, seperti seorang ratu yang sedang berpidato. "Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah datang malam ini, untuk syukuran rumah baru anak saya, Dion." Tamu-tamu segera berhenti berbicara. Semua mata tertuju ke arahnya. Suara musik latar mengecil, hanya tersisa riuh rendah napas orang banyak yang menanti kelanjutan ucapan Ratna. Sekar yang berdiri tak jauh di belakang merasakan jantungnya berdegup semakin keras. Ada firasat aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Tatapan Ratna yang melirik sekilas ke arahnya penuh arti. Ratna melanjutkan, suaranya semakin lantang. "Saya sebagai ibunya tentu sangat bangga. Anak saya bisa membeli rumah besar ini di usia muda. Tidak semua orang bisa begitu. Dion memang anak yang pintar, rajin, dan pekerja keras." Tepuk tangan kecil terdengar dari beberapa tamu. Dion tersenyum lebar, menunduk sedikit pada ibunya, seolah mengiyakan semua pujian itu. Tapi kemudian, nada suara Ratna berubah. Bibirnya menyunggingkan senyum lebar, namun sorot matanya tajam. "Dan tentu saja, saya juga harus menyebutkan, Dion ini punya hati yang sangat besar. Karena meski dia menikah dengan seorang perempuan sederhana, dari keluarga yang tidak punya apa-apa, dia tetap menerima dengan lapang dada." Sejenak ruangan itu terdiam. Sekar merasakan seluruh tubuhnya membeku. Kata-kata itu jelas ditujukan padanya, dan semua orang tahu. Mata para tamu mulai bergerak. Sebagian melirik arahnya dengan rasa penasaran, sebagian lagi tersenyum tipis, ada pula yang berbisik-bisik. Sekar menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya. Tapi ia bisa merasakan tatapan itu, tatapan yang menusuk seperti jarum. Ratna belum berhenti. "Saya selalu bilang ke Dion, 'Nak, kamu ini pintar, sukses, kamu bisa mendapatkan perempuan manapun yang kamu mau.
Tapi kamu malah memilih menikah dengan Sekar. Ia menoleh, menunjuk Sekar dengan gerakan halus namun jelas. Ya, dia memang cantik, saya akui. Tapi jujur saja, dari segi keluarga, dari segi status, dia jauh di bawah kita. Tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Sinta, sepupu Dion, menutup mulutnya sambil menahan tawa, lalu berbisik ke temannya. Rara, adik ipar, bahkan langsung mengeluarkan ponselnya, merekam sekilas suasana seolah ingin mengabadikan momen itu. Sekar ingin sekali menghilang. Wajahnya panas, telinganya berdenging, dan dadanya terasa sesak. Ia menggenggam ujung kebayanya erat-erat, mencoba menahan diri agar tidak gemetar. Suaranya tercekat di tenggorokan, seakan ada batu besar yang menahan. Ratna kembali melanjutkan dengan nada seperti bercanda, tapi penuh racun. Tapi ya, itulah hati anak saya. Besar sekali. Tidak peduli kalau istrinya tidak membawa apa-apa ke dalam pernikahan. Dion selalu bilang ke saya, Mama, cinta itu tidak melihat harta. Jadi ya sudahlah. Saya hanya bisa mendoakan. Semoga rumah tangga mereka langgeng. Hahaha, tawa keras terdengar, kali ini lebih banyak yang ikut. Suara itu bergema di dinding-dinding rumah, memantul dan menyakitkan di telinga Sekar. Beberapa tamu menepuk bahu Dion, seolah-olah ia adalah pahlawan yang mulia karena berani menikahi wanita miskin. Sekar menunduk semakin dalam. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia cepat-cepat menahannya. Tidak, ia tidak boleh menangis di depan orang banyak. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan. Tapi perasaan malu itu begitu besar, seperti gelombang pasang yang menenggelamkan dirinya. Dion berdiri di samping ibunya. Wajahnya tersenyum canggung. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia tidak membela, tidak menghentikan ucapan ibunya, tidak menoleh pada istrinya. Ia hanya ikut tertawa kecil, seakan semua ucapan itu memang benar adanya. Sekar merasa hatinya runtuh. Di dalam kepalanya, suara-suara berbisik semakin keras. Kenapa aku berdiri di sini? Kenapa aku membiarkan mereka merendahkanku? Kenapa suamiku sendiri tidak membelaku? Ia menoleh sekilas pada meja hidangan yang tadi ia siapkan dengan penuh cinta. Piring-piring yang tertata rapi, masakan yang ia buat dengan tenaga dan air mata, semuanya kini tampak begitu tidak berarti. Tidak ada yang menghargai, tidak ada yang menyebutkan usahanya. Yang mereka lihat hanya kelemahannya. Ratna kembali duduk dengan wajah puas, menerima tepuk tangan kecil dan pujian dari beberapa tamu. Wah, Bu Ratna memang luar biasa. Bisa mendidik anak sehebat Dion. Sekar berdiri di sudut ruangan. Diam, seperti sebuah patung yang kehilangan suara. Dalam hatinya, ada api kecil yang mulai menyala. Api itu masih redup, tertutup rasa malu dan sakit hati, tapi ia tahu, api itu bisa menjadi besar suatu saat nanti. Malam itu, di tengah tawa dan ejekan, Sekar belajar satu hal, bahwa dirinya sedang diuji. Dan ia berjanji dalam hati, suatu saat nanti, semua orang yang menertawakan malam ini akan menunduk di hadapannya. Ruang tamu yang semula penuh tawa seolah berubah menjadi panggung yang menyesakkan. Kata-kata Ratna masih menggantung di udara, menempel di dinding, menekan jantung Sekar dengan berat yang sulit ia uraikan. Wajahnya kaku, senyum sopan yang tadi berusaha ia pertahankan perlahan menghilang. Ia berdiri seperti bayangan di sudut ruangan, tidak ada yang menghampiri, tidak ada yang peduli pada bagaimana ia merasa. Orang-orang masih tertawa, membicarakan betapa besar hati Dion yang berani menikahi perempuan miskin. Beberapa tamu menepuk-nepuk bahunya dengan bangga, seakan ia adalah seorang pahlawan yang rela menurunkan derajatnya demi cinta. Dion, yang menerima tepukan itu, hanya tersenyum-senyum yang begitu menyakitkan di mata Sekar. Senyum itu bukan senyum seorang suami yang membela, bukan senyum yang penuh kasih dan perlindungan. Itu adalah senyum kepuasan. Senyum yang seolah mengatakan bahwa ia menikmati momen ini. Momen ketika dirinya dijunjung tinggi, sementara istrinya direndahkan. Sekar mencoba menelan ludah, tapi kerongkongannya terasa kering. Suara di sekitarnya seakan bergema. Setiap tawa terdengar lebih keras, setiap bisikan terdengar lebih menusuk. Ia menatap Dion, berharap ada sedikit keajaiban, kata pembelaan, atau sekadar tatapan yang menenangkan. Namun yang ia temui hanyalah wajah Dion yang tenang, bahkan bangga. Ah, Mama selalu saja melebih-lebihkan, ujar Dion akhirnya, suaranya lantang,
cukup untuk kembali menarik perhatian tamu. Namun ia tidak berhenti di sana. Tapi memang benar, saya ini orangnya nggak suka ribet. Saya bisa saja memilih perempuan dari keluarga berada, mungkin bisa lebih memudahkan urusan hidup. Tapi hati saya lebih suka yang sederhana. Ia menoleh sekilas ke arah Sekar, dengan senyum samar yang terasa dingin. Ya, walaupun sederhana, tapi saya tetap menerima. Gelombang tawa kembali pecah. Beberapa tamu menatap Sekar sambil tersenyum simpul. Ada yang berbisik satu sama lain, ada pula yang hanya mengangguk-angguk sambil menatap Dion dengan kagum. Ucapan itu, bagi mereka, adalah bukti betapa mulianya Dion. Tapi bagi Sekar, itu adalah pisau yang menusuk untuk kedua kalinya. Ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa berat, kaki-kakinya seakan menempel di lantai. Jantungnya berdegup kencang, sementara wajahnya terasa memanas. Sekilas ia ingin berlari keluar, menjauh dari semua tatapan itu. Namun ia tahu, jika ia pergi, maka semua bisikan akan semakin menjadi-jadi. Maka ia tetap berdiri di sana, diam, seperti patung yang kehilangan nyawa. Dion melanjutkan, kali ini dengan nada bercanda yang membuat orang lain tertawa lebih keras. Bayangkan saja, kalau istri saya ini dari keluarga kaya, mungkin acaranya bukan di rumah, tapi di hotel. Hahaha. Tapi ya, justru ini yang saya suka. Lebih, apa ya, lebih manusiawi. Saya bisa lebih dihargai. Tawa semakin pecah. Fajar, kakak ipar Dion, bahkan bersuara lantang. Kamu memang hebat, adikku. Berani ambil risiko. Tidak semua laki-laki bisa begitu. Istrinya mengangguk setuju, dengan senyum yang mengandung rasa puas. Sekar menunduk semakin dalam. Ia berusaha keras menahan air mata agar tidak jatuh. Tidak ada yang tahu betapa sakitnya mendengar kata-kata itu dari mulut suaminya sendiri. Seseorang yang dulu ia percaya akan menjadi pelindung. Seseorang yang ia kira akan selalu berdiri di sisinya. Kini, justru ia yang ikut mendorong Sekar ke jurang penghinaan. Ratna tersenyum lebar. Matanya berkilat puas. Ia meraih tangan Dion, menepuknya pelan di depan para tamu. Itulah anakku. Tidak hanya sukses, tapi juga berhati besar. Semua orang bertepuk tangan lagi, dan Sekar merasa ruangan itu semakin menyempit, semakin menyesakan. Ia mundur setapak, mencari udara. Nafasnya berat, dadanya naik turun tidak beraturan. Kepalanya penuh dengan suara-suara. Kenapa dia berkata begitu? Kenapa dia membiarkan orang lain menertawakanku? Kenapa dia malah ikut menertawakan? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema, membuatnya ingin menutup telinga. Namun ia tidak bisa. Ia masih berdiri di sana, mendengar setiap kata, setiap tawa, setiap pujian yang dilayangkan pada Dion. Di sudut ruangan, Rara dengan ponselnya kembali mengabadikan momen. Keren banget Kak Dion. Jadi idola keluarga, katanya sambil tertawa kecil, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan cepat. Sekar bisa membayangkan bagaimana wajahnya yang pucat dan menunduk mungkin ikut rekam, menjadi tontonan orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya. Hatinya hancur. Malam yang seharusnya menjadi syukuran, malam yang seharusnya penuh kebahagiaan, berubah menjadi panggung penghinaan. Dan orang yang ia harapkan akan menggenggam tangannya, justru adalah orang yang melepaskannya di depan semua orang. Sekar akhirnya melangkah mundur lebih jauh, perlahan meninggalkan kerumunan. Tidak ada yang memperhatikan. Semua masih sibuk dengan Dion, dengan Ratna, dengan Fajar, dengan tawa dan tepuk tangan. Ia berjalan menuju dapur, melewati meja hidangan yang tadi ia siapkan dengan penuh cinta. Piring-piring porselen yang mengkilap, makanan yang berlimpah, semua terasa hambar. Di dapur yang lebih sepi, ia bersandar di dinding, menutup matanya erat-erat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga, mengalir pelan di pipinya. Bahunya berguncang. Namun ia cepat-cepat menutup mulut agar tangisnya tidak terdengar keluar. Bayangan wajah Dion muncul di kepalanya. Senyum puasnya, kata-katanya yang menusuk, tawa yang ia ikut keluarkan saat dirinya dihina. Semua itu seperti racun yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sekar bertanya dalam hati, apakah ini hidup yang harus aku jalani? Apakah ini lelaki yang dulu aku pilih dengan penuh cinta? Namun di sela-sela tangis, ada sesuatu yang lain tumbuh. Rasa sakit itu berubah menjadi bara kecil, seperti api yang menyala dalam gelap. Bara itu membuat dadanya terasa panas,
Matanya berkilat meski basah oleh air mata. Ia sadar, jika ia terus diam, maka ia akan terus diinjak. Jika ia terus menunduk, maka mereka akan terus menertawakan. Dan Dion, lelaki yang seharusnya melindungi, akan terus merasa dirinya benar. Sekar menghapus air matanya dengan cepat, menatap pantulan dirinya di kaca kecil di atas meja dapur. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ada sesuatu yang lain di sana, tekad. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, nyaris tanpa suara, tapi cukup untuk menguatkan hatinya. Aku tidak akan selamanya seperti ini. Suatu hari nanti, mereka semua akan melihat siapa aku sebenarnya di ruang tamu, tawa masih bergema. Dion masih menjadi bintang malam itu, Ratna masih menjadi ratu yang dipuja, dan keluarga besar masih sibuk dengan pesta mereka. Mereka tidak tahu bahwa di dapur, seorang perempuan yang baru saja dihina habis-habisan sedang menyalakan bara dalam hatinya. Bara yang suatu hari nanti akan menjadi api besar. Malam itu, Dion telah merobek sesuatu yang dalam di hati Sekar. Ia tidak hanya membiarkan istrinya dihina, tapi ikut menambah luka. Luka itu mungkin tersembunyi sekarang, tertutup oleh diam dan senyum sopan, tapi luka itu akan menjadi alasan Sekar bangkit. Dan ketika hari itu tiba, semua yang malam ini tertawa akan menunduk. Ruang tamu rumah baru itu masih berisik oleh gelak tawa dan percakapan. Lampu gantung di langit-langit berkilau indah, memantulkan cahaya hangat yang seharusnya membawa rasa nyaman. Tapi bagi Sekar, cahaya itu justru terasa menyilaukan, seperti sorot lampu panggung yang menelanjanginya di hadapan orang banyak. Setiap tatapan yang diarahkan padanya bagai panah, setiap senyum yang dilemparkan penuh arti terselubung. Setelah Dion dengan ringan menanggapi ejekan ibunya, suasana memang semakin cair bagi keluarga besar. Mereka merasa bebas melontarkan komentar tanpa takut salah. Kata-kata yang dilontarkan menjadi semakin berani, semakin terang-terangan, tanpa sedikit pun memikirkan perasaan Sekar. Fajar, kakak ipar Dion, bersuara keras, seakan ingin semua orang mendengarnya. Kalau dipikir-pikir, Dion memang nekat. Ya, rumah ini berdiri megah. Tapi istri yang dipilihnya justru jauh dari bayangan kita. Bayangkan kalau saja Dion menikah dengan anaknya Pak Surya tetangga sebelah, pasti acara ini akan jauh lebih meriah, tamunya lebih berkelas. Istrinya juga lebih pantas dipamerkan. Beberapa orang terkekeh, sebagian lagi mengangguk-angguk setuju. Sinta, istri Fajar, menimpali dengan nada yang lebih halus, tapi sama menusuknya. Ah, jangan begitu, Mas. Justru ini buktinya Dion bisa merendahkan hati. Tidak semua pria sukses mau berpasangan dengan orang yang jauh berbeda kelas sosialnya. Ya, walau memang butuh banyak penyesuaian. Kata penyesuaian itu diucapkan dengan senyum miring, seolah-olah menikahi Sekar adalah beban yang harus ditanggung Dion. Sekar menunduk, menatap lantai marmer yang mengilap. Jemarinya menggenggam ujung kebayanya erat-erat, berusaha menahan diri agar tidak goyah di depan semua orang. Di dalam hatinya, ia berharap ada seseorang yang bicara membelanya. Siapa saja Dion, atau mungkin saudara iparnya yang lain, atau bahkan salah satu tamu yang punya rasa empati. Tapi ruang itu seakan penuh orang tuli dan buta. Tidak ada suara yang mengangkat dirinya. Tidak ada kata yang mencoba melawan arus ejekan. Semua larut dalam permainan kata yang menjatuhkan. Ratna, yang menjadi pusat perhatian, kembali membuka suara dengan nada bercanda yang mematikan. Iya. Benar juga kata Fajar. Kalau dulu Dion nurut sama mama, pasti sekarang dia duduk berdampingan dengan menantu yang lebih sepadan. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur. Toh Dion yang tanggung sendiri. Tawa lagi-lagi meledak. Ada yang sampai menepuk meja kecil di depannya. Ada pula yang menggeleng-gelengkan kepala, seakan tidak habis pikir pada keputusan Dion. Sekar merasakan dadanya semakin sesak. Ia seperti terjebak dalam ruangan yang penuh asap, sulit bernapas, tapi tidak bisa melarikan diri. Ia menatap Dion, sekali lagi berharap suaminya akan bersuara, sekadar untuk menyeimbangkan suasana. Namun Dion hanya duduk bersandar di kursinya dengan wajah tenang, tersenyum tipis, seakan semuanya hanyalah lelucon biasa. Bagi Dion, semua ejekan itu mungkin terasa ringan. Tapi bagi Sekar, setiap kata adalah luka baru yang ditorehkan di hatinya. Tiba-tiba, Rara, adik iparnya yang masih muda, mengangkat ponsel tinggi-tinggi dan bersuara lantang. Ayo kita foto keluarga besar. Bagus nih, momen syukuran perdana.
Semua harus ikut. Orang-orang segera beranjak, merapikan baju, menyusun posisi. Sekar ditarik ke depan, berdiri di sisi Dion. Namun bahkan dalam momen foto itu, ia masih menjadi bahan pembicaraan. Sekar jangan terlalu ke depan, nanti nutupin Dion, kata seseorang sambil tertawa kecil. Ya ampun, baju Sekar sederhana banget, kalah sama tamu yang lain, timpal yang lain. Sekar tersenyum kaku, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Kamera berulang kali menangkap momen itu. Tapi di dalam hati Sekar tahu bahwa foto-foto itu bukanlah kenangan indah. Itu adalah bukti nyata bagaimana ia diperlakukan senyum palsu di wajah yang penuh luka. Setelah sesi foto, tamu-tamu kembali duduk. Percakapan berlanjut. Kali ini lebih berani lagi. Seseorang yang duduk di pojok berkata, "Saya heran, rumah ini bagus sekali. Apa betul Dion yang biayai semua? Atau ada bantuan diam-diam dari keluarga Sekar?" Kalimat itu disusul dengan tawa keras, seolah tidak mungkin keluarga Sekar punya apapun untuk membantu. Sekar hampir kehilangan kendali. Ia ingin sekali bersuara, ingin sekali mengatakan kebenaran bahwa rumah ini bukan hanya hasil kerja Dion, bahwa dirinya juga punya andil besar yang tidak mereka tahu. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Malam ini bukan waktunya. Ia tahu, jika ia bicara, mereka hanya akan menertawakan lebih keras. Jadi ia memilih diam. Diam yang bukan berarti pasrah, tapi diam yang penuh dengan bara. Dalam keheningannya, ia merasakan isolasi yang begitu kuat. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang berada di sisinya. Semua seperti bersekongkol untuk membuatnya kecil, tak berarti. Bahkan suara hatinya sendiri terdengar semakin lemah, nyaris tenggelam oleh riuhnya suara mereka. Sekar teringat akan keluarganya sendiri, ayah, ibu, adik-adiknya. Mereka mungkin tidak kaya, tapi mereka selalu memberi dukungan penuh, selalu berdiri di sisinya. Jika mereka ada di sini malam ini, ia tahu mereka tidak akan tinggal diam melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Tapi keluarga Dion berbeda. Di sini, ia benar-benar sendirian. Ia merasakan waktu berjalan begitu lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Gelak tawa yang tak henti-hentinya, komentar pedas yang dilontarkan tanpa henti, membuat hatinya seolah dicabik-cabik. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tumbuh semakin kuat. Semakin banyak ejekan yang ia terima, semakin ia sadar bahwa ia tidak bisa selamanya bergantung pada siapapun untuk membelanya. Tidak pada Dion, tidak pada keluarga besar ini. Jika ia ingin dihargai, ia harus menunjukkan sendiri siapa dirinya. Sekar memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ia berusaha menenangkan diri, menyimpan semua kata, semua tawa, semua luka di tempat yang dalam di hatinya. Tempat yang suatu hari akan ia buka kembali, saat ia sudah cukup kuat untuk membuktikan segalanya. Ketika ia membuka mata, pandangannya lebih tajam. Ia tidak lagi mencari-cari pembelaan dari orang lain. Ia tahu tidak akan ada yang datang. Malam itu, ia benar-benar berdiri sendirian. Tapi dari kesendirian itulah ia menemukan kekuatan. Di luar, pesta masih berlangsung. Musik lembut terdengar, hidangan terus disajikan, dan orang-orang masih sibuk bercanda. Tidak ada yang tahu bahwa di tengah semua kemeriahan itu, ada satu hati yang sedang ditempa oleh penghinaan, satu jiwa yang sedang ditempa untuk menjadi lebih kuat. Dan kelak, ketika waktunya tiba, semua yang malam ini tertawa akan terdiam. Keramaian di ruang tamu rumah baru itu semakin padat seiring malam beranjak. Suara gelak tawa, percakapan yang bersahut-sahutan, denting gelas beradu, dan aroma makanan bercampur menjadi satu, membentuk suasana yang seharusnya hangat. Namun bagi Sekar, semua itu seperti gempuran yang tak ada henti. Setiap detik yang berlalu terasa seperti batu yang dilemparkan ke arahnya. Ia masih berdiri di sudut ruangan, wajahnya menunduk, senyumnya kaku, dan matanya sembab yang ia tutupi dengan riasan tipis. Orang-orang terus lewat di depannya, menyapa Dion, menyalami Ratna, menyanjung-nyanjung keluarga besar itu seolah-olah merekalah pusat semesta. Sekar ada di sana, tapi nyaris tak dianggap. Sesekali ada yang menoleh padanya, hanya untuk memberi senyum singkat atau melempar komentar yang samar-samar bernada merendahkan. Sabar ya, jadi istri itu memang harus kuat. Atau, untung Dion orangnya sabar, jadi bisa menerima keadaan. Kalimat-kalimat itu dikatakan dengan nada ringan, tapi artinya begitu berat,
menusuk hati Sekar lebih dalam dari yang bisa ia tunjukkan. Dion sendiri sibuk bercakap-cakap dengan tamu lelaki yang seumuran dengannya. Tertawa, menyambut setiap pujian yang datang. Tidak ada sedikit pun tanda bahwa ia menyadari istrinya sedang terpuruk hanya beberapa langkah darinya. Sesekali pandangan mereka bertemu, tapi Dion segera mengalihkan mata, seolah Sekar hanyalah bayangan di balik kerumunan. Sekar menarik napas dalam-dalam. Suara di sekelilingnya semakin terasa jauh, meskipun ia masih berdiri di tengah keramaian. Jiwanya seakan perlahan terpisah, melayang keluar dari tubuhnya. Semua terasa hampa, seolah ia tidak sedang berada di rumah yang katanya juga miliknya. Dengan langkah perlahan, ia mulai mundur. Tidak ada yang memperhatikan. Semua sibuk dengan tawa dan percakapan mereka. Tidak ada tangan yang menahan, tidak ada suara yang memanggil. Ia menapaki lantai marmer yang dingin, melewati meja hidangan yang masih penuh dengan makanan, melewati tamu-tamu yang berdiri bergerombol. Sampai akhirnya, ia mencapai lorong yang mengarah ke belakang rumah. Lampu-lampu di sana lebih redup. Sepi, hanya suara samar dari ruang tamu yang masih terdengar. Ia melangkah masuk ke dapur, ruangan yang beberapa jam lalu ia isi dengan semangat ketika menata hidangan. Sekarang, dapur itu sunyi. Piring-piring bersih menumpuk di meja. Aroma masakan masih tertinggal di udara. Sekar bersandar di dinding, menutup matanya. Bahunya terasa berat, tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh juga, mengalir pelan melewati pipinya yang dingin. Ia menutup mulut dengan telapak tangan, berusaha meredam suara tangis agar tidak terdengar keluar. Bayangan kejadian barusan kembali memenuhi pikirannya. Kata-kata Ratna yang menusuk, tawa orang-orang, dan yang paling menyakitkan, ucapan Dion sendiri. Lelaki yang ia pilih, yang ia percayai akan melindunginya, justru ikut menertawakan dirinya di depan semua orang. Ia merasa dadanya seperti retak, hatinya seperti diiris-iris. Sekar teringat masa-masa awal pernikahan mereka. Bagaimana ia begitu percaya pada Dion, bagaimana ia rela meninggalkan banyak hal demi membangun rumah tangga bersama. Ia yakin saat itu bahwa cinta mereka akan cukup untuk menghadapi segalanya. Namun malam ini, keyakinan itu terasa rapuh. Seolah semua yang ia pegang teguh selama ini hanyalah fata morgana. Air matanya semakin deras. Ia merasa begitu sendirian. Tidak ada satupun orang di rumah itu yang berdiri di sisinya. Semua justru bersatu untuk menjatuhkannya. Bahkan orang yang seharusnya paling dekat pun memilih berpihak pada tawa dan ejekan. Namun di balik tangis itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Sekar merasakan ketenangan yang aneh di tengah kesepian. Dengan menjauh dari keramaian, ia bisa mendengar suaranya sendiri lagi. Suara kecil di dalam hatinya yang selama ini tenggelam oleh kebisingan orang lain. Diamlah. Biarkan mereka tertawa. Biarkan mereka merendahkan. Kamu tidak perlu melawan sekarang. Sekar menatap bayangannya di kaca lemari dapur. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tapi ada sesuatu yang lain dalam tatapannya. Ada kekuatan yang mulai muncul. Kekuatan yang lahir dari rasa sakit. Ia sadar bahwa diamnya malam ini bukan berarti kalah. Diamnya adalah pilihan, sebuah cara untuk melindungi dirinya sendiri dari keruntuhan yang lebih dalam. Ia duduk di kursi dapur, meremas ujung kebayanya erat-erat. Ia membiarkan tangisnya mereda perlahan, membiarkan napasnya kembali teratur. Di dalam hening itu, ia mulai menyusun tekad. Jika malam ini semua orang melihatnya sebagai sosok lemah, maka biarlah. Suatu hari nanti, mereka akan melihat yang sebenarnya. Waktu berjalan lambat. Suara riuh di ruang tamu tetap terdengar samar, kadang bercampur dengan tawa keras yang membuat hatinya kembali perih. Tapi Sekar tetap memilih diam di dapur, jauh dari keramaian itu. Ia tidak ingin lagi berdiri di hadapan orang-orang yang hanya tahu cara merendahkan. Saat beberapa tamu masuk ke dapur untuk mengambil air atau makanan tambahan, mereka hanya menatapnya sekilas, lalu berlalu begitu saja. Tidak ada yang bertanya kenapa ia di sana sendirian. Tidak ada yang peduli. Sekar kembali merasa transparan, tak kasat mata. Namun kali ini, ia tidak merasa terhina. Ia merasa bebas. Di tempat sepi itulah ia menemukan kekuatannya. Tidak dengan melawan, tidak dengan berteriak, tapi dengan menarik diri, dengan diam, dengan memberi ruang pada dirinya sendiri untuk tetap berdiri. Jam dinding di dapur menunjukkan pukul 9 malam.
Pesta di ruang tamu masih berlangsung, tapi Sekar tahu bahwa ia tidak perlu kembali ke sana. Ia sudah memilih jalannya malam ini, mengundurkan diri dari keramaian, menjaga sisa harga dirinya, dan menyiapkan hatinya untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Ia berdiri, merapikan bajunya, menghapus sisa air mata di wajahnya. Ia menatap sekali lagi bayangannya di kaca. Wajah itu masih tampak lelah, tapi mata itu kini lebih teguh. Sekar tahu, luka ini akan membekas. Namun luka inilah yang akan menjadi alasan ia bangkit suatu hari nanti. Malam itu, di dapur rumah barunya, Sekar membuat keputusan tanpa suara. Ia memilih diam bukan karena kalah, tapi karena ia tahu waktunya belum tiba. Dan ketika waktunya datang, semua yang meremehkannya malam ini akan menundukkan kepala. Suasana syukuran semakin malam bukannya mereda, justru kian ramai. Musik yang diputar dari pengeras suara masih mengalun lembut, tawa para tamu bergema di setiap sudut rumah, dan aroma makanan yang sudah mulai dingin masih memenuhi udara. Namun bagi Sekar, semuanya seperti suara samar dari dunia lain. Ia masih memilih tinggal di dapur, jauh dari riuh keramaian, dengan tubuh yang bersandar lemah di kursi. Di ruang tamu, Dion masih menjadi pusat perhatian. Suara tawanya terdengar jelas hingga ke dapur. Sesekali ada denting gelas beradu, tanda mereka bersulang atau sekadar mengangkat gelas untuk merayakan sesuatu. Ratna sibuk berbincang dengan para tamu perempuan, wajahnya berbinar penuh kepuasan, seolah malam itu adalah pesta kemenangan pribadinya. Sekar memejamkan mata, berusaha menutup semua suara itu. Ia ingin sekali berada di tempat lain, jauh dari rumah itu, jauh dari orang-orang yang memperlakukannya seperti beban. Namun tubuhnya tetap terpaku di kursi, terikat oleh kenyataan bahwa ini adalah rumahnya juga. Rumah yang ia perjuangkan dengan caranya sendiri. Tak lama kemudian, suara deru mobil terdengar di luar. Semula tidak ada yang terlalu peduli, mengira itu hanyalah tamu yang datang terlambat. Namun suara mesin itu terdengar berbeda, lebih berat, lebih tegas. Sejenak keramaian di ruang tamu mereda, beberapa kepala menoleh ke arah jendela. Tak berselang lama, bel pintu berbunyi. Bunyi yang sederhana, tapi malam itu terdengar seperti tanda dari sesuatu yang akan mengubah suasana. Seorang tamu yang duduk di dekat pintu segera berdiri, membukanya. Dan di ambang pintu, tampak seorang pria parubaya berdiri dengan tenang, ditemani seorang asisten yang membawa map tebal di tangannya. Wajah pria itu langsung dikenali oleh beberapa tamu. Ada yang berbisik, ada yang matanya membesar karena terkejut. "Itu kan Pak Darmawan?" bisik seseorang. Nama itu bergetar di udara, perlahan menjalar dari satu telinga ke telinga lain. Pak Darmawan bukanlah orang sembarangan. Ia dikenal sebagai pengusaha besar, salah satu pemilik jaringan perusahaan yang namanya sering disebut di media. Kehadirannya di acara syukuran rumah sederhana ini jelas bukan hal biasa. Orang-orang mulai berbisik, bertanya-tanya alasan kedatangannya. Ratna segera berdiri, senyum lebarnya dipasang dengan sempurna. Ia melangkah cepat ke depan, menyambut dengan penuh keramahan. "Astaga, Pak Darmawan. Kehormatan sekali Anda bisa hadir. Silakan masuk, silakan duduk. Maaf sekali kami tidak menyangka Anda akan datang." Pak Darmawan mengangguk singkat, senyumnya tipis. "Terima kasih, Bu Ratna. Mohon maaf saya baru bisa hadir malam ini. Ada urusan lain yang harus saya selesaikan sebelumnya." Suaranya tenang, berwibawa, membuat ruangan mendadak terasa lebih kecil. Dion ikut berdiri, wajahnya berbinar. Ia menyalami pria itu dengan penuh hormat, seolah sedang bertemu tokoh idolanya. "Terima kasih sudah datang, Pak. Saya merasa sangat terhormat." Orang-orang di ruangan mulai menatap dengan rasa iri sekaligus kagum. Tidak semua orang bisa didatangi langsung oleh seorang tokoh sebesar itu. Ratna menoleh ke tamu-tamu lain, dengan mata berbinar penuh kebanggaan, seakan ingin berkata, "Lihat, keluarga kami punya hubungan dengan orang besar." Namun yang membuat semua orang bingung adalah ketika Pak Darmawan tidak duduk di kursi utama, tidak pula langsung berbincang dengan Dion atau Ratna. Ia menoleh ke sekeliling ruangan, matanya mencari-cari seseorang. "Apakah Nyonya Sekar ada di sini?" tanyanya akhirnya, dengan suara lantang yang membuat semua orang terdiam. Sekejap, suasana ruangan berubah. Tawa yang tadi riuh mendadak terhenti. Semua mata saling berpandangan, heran mendengar nama itu disebut. "Sekar?"
Menantu yang sejak tadi hanya jadi bahan ejekan? Apa urusannya dengan seorang pengusaha besar seperti Darmawan? Ratna sempat terdiam, wajahnya kaku. Ia melirik Dion cepat, mencari jawaban. Dion pun kebingungan, tak menyangka nama istrinya disebut di hadapan semua tamu. Sekar ada di dalam, Pak. Biar saya panggilkan, ucapnya terbata. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Sekar? Kenapa beliau mencari Sekar? Aneh sekali, bukannya dia hanya, ya, istri Dion yang sederhana itu. Asisten Pak Darmawan maju selangkah, membisikkan sesuatu di telinganya. Pria itu mengangguk, lalu kembali menatap Dion. Saya memang kesini khusus untuk bertemu Nyonya. Sekar. Ada urusan penting yang harus saya sampaikan langsung. Wajah Ratna memucat, meski ia berusaha menutupi dengan senyum kaku. Fajar dan Sinta yang duduk di kursi panjang menoleh ke arah satu sama lain, jelas tak mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di dapur, Sekar yang masih termenung mendengar samar-samar suara keributan di depan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, hingga langkah-langkah Dion terdengar mendekat. Suaminya muncul di ambang pintu dapur, wajahnya tegang. Sekar, ada yang mencarimu. Cepatlah ke depan. Pak Darmawan ingin bertemu denganmu. Sekar terkejut. Nama itu jelas bukan nama asing. Ia tahu betul siapa Pak Darmawan, dan ia tahu betul alasan pria itu datang mencarinya. Hatinya berdegup keras, namun wajahnya tetap tenang. Ia berdiri perlahan, mengusap sisa air mata di pipinya, lalu merapikan kebayanya. Saat melangkah keluar dari dapur, semua mata tertuju padanya. Pandangan yang tadi penuh ejekan kini berubah menjadi heran, bahkan curiga. Sekar berjalan melewati kerumunan, langkahnya mantap meski dadanya masih terasa bergetar. Pak Darmawan berdiri menyambutnya. Senyum ramah terpasang di wajahnya. Nyonya. Sekar. Senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda secara langsung. Sekar membalas senyum itu dengan sopan, menundukkan kepala sedikit. Terima kasih sudah datang, Pak. Maaf saya tidak menyambut sejak awal. Orang-orang makin terperangah. Pak Darmawan, pengusaha besar yang dihormati banyak orang, berbicara pada Sekar dengan nada penuh hormat. Itu jelas bukan sikap basa-basi. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Asisten yang membawa map maju, menyerahkan dokumen kepada Sekar dengan hormat. Ini laporan yang harus segera ditandatangani, Bu. Maaf mengganggu acara Anda. Sekar menerima map itu dengan tenang, membukanya sekilas, lalu menandatangani dengan pena yang sudah disiapkan. Gerakannya mantap. Jelas bukan pertama kalinya ia berurusan dengan dokumen penting semacam itu. Setelah selesai, ia menutup map dan menyerahkannya kembali. Ruangan terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Semua masih berusaha mencerna apa yang baru saja mereka lihat. Pak Darmawan menoleh ke tamu-tamu lain, lalu berkata dengan nada yang santai, "Saya harus katakan, Nyonya, Sekar ini salah satu pemegang saham utama di perusahaan kami. Banyak orang tidak tahu, karena beliau memilih untuk tidak menampakkan diri. Tapi tanpa beliau, beberapa proyek besar tidak akan berjalan mulus." Kata-kata itu jatuh seperti petir di siang bolong. Semua orang terpaku, termasuk Ratna dan Dion. Tidak ada yang menyangka perempuan yang selama ini mereka hina-hina ternyata memegang posisi penting, jauh di luar bayangan mereka. Sekar tetap berdiri tenang, wajahnya tidak menunjukkan kebanggaan berlebihan. Ia hanya tersenyum tipis. Matanya menatap ke arah keluarganya Ratna, Dion, Fajar, Sinta, Rara satu persatu. Pandangannya lembut, tapi di balik itu ada kekuatan yang sulit dijelaskan. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka semua menyadari bahwa mereka telah meremehkan orang yang salah. Keheningan yang mengendap di ruang tamu itu begitu kental, seakan semua suara telah tertelan bumi. Sesaat lalu, riuh tawa masih memenuhi ruangan, gelas-gelas bersentuhan, dan canda sindiran terhadap Sekar terus mengalir tanpa jeda. Namun kini, hanya detak jam dinding yang terdengar jelas, menandai waktu yang seolah melambat, sementara semua mata terpaku pada satu sosok Sekar. Ia berdiri anggun di tengah ruangan, kebayanya sederhana, wajahnya masih basah sisa air mata yang tak sempat benar-benar hilang, namun pancaran matanya kini berbeda. Ada wibawa yang tak bisa dipungkiri, ada kekuatan yang selama ini tersimpan rapi, tak seorang pun menduganya.
Ratna yang sejak tadi duduk dengan penuh percaya diri kini menunduk. Bibirnya masih menyunggingkan senyum. Tapi senyum itu kaku, seolah dipaksakan untuk menutupi keguncangan. Fajar dan Rara sibuk berbisik di sudut. Matanya sesekali melirik ke arah Sekar dengan rasa tak percaya. Sinta yang biasanya paling lantang menertawakan Sekar hanya bisa membeku. Wajahnya pucat. Dion sendiri, suami yang beberapa jam lalu tanpa malu-malu ikut meremehkan istrinya, kini terpaku di tempat. Pikirannya berusaha keras mencerna kenyataan yang baru saja terbentang di hadapannya. Istrinya, yang ia anggap sebagai perempuan miskin tanpa arti, ternyata memiliki hubungan langsung dengan seorang pengusaha kaliber nasional. Bahkan bukan sekadar kenal, tapi menjadi salah satu pemegang saham utama. Pak Darmawan yang masih berdiri di samping Sekar menatap ke sekeliling. Ia dapat membaca kebingungan sekaligus keterkejutan di wajah semua orang. Dengan tenang, ia mulai berbicara. Suaranya dalam dan berwibawa. Saya tahu kehadiran saya malam ini menimbulkan banyak pertanyaan. Tidak banyak yang tahu siapa Nyonya Sekar sebenarnya, karena beliau memang memilih untuk hidup sederhana dan tidak menampakkan diri di permukaan. Tapi bagi kami yang sudah lama bekerja sama, beliau adalah sosok penting, bijaksana, dan berpengaruh besar dalam keputusan-keputusan perusahaan. Ia berhenti sejenak, memberi waktu bagi kata-katanya untuk meresap ke telinga semua orang. Banyak proyek besar yang berhasil karena sentuhan ide dan arahan dari Nyonya Sekar. Bahkan beberapa di antaranya menyelamatkan ribuan pekerja dari kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Saya pribadi sangat menghormati beliau, bukan hanya karena posisinya sebagai pemegang saham, tapi karena kearifan dan ketulusannya. Ruangan kembali sunyi. Tak ada yang berani memotong. Setiap kata terasa seperti cambuk bagi mereka yang beberapa jam lalu dengan enteng menertawakan Sekar. Sekar sendiri hanya menunduk tipis, tidak ingin berlama-lama menyombongkan diri. Hatinya sesungguhnya bergetar, bukan karena ingin balas dendam, melainkan karena momen ini akhirnya membuka tabir yang selama ini ia biarkan tertutup. Ia tidak pernah bermaksud menyembunyikan siapa dirinya, tetapi ia tahu, dengan memperlihatkan semua dari awal, justru akan memunculkan iri dan permusuhan yang lebih besar. Maka ia memilih diam, membiarkan orang menilai sesuka hati, sampai malam ini, ketika kebenaran tak lagi bisa ditutup. Ratna berdeham pelan, mencoba memulihkan wibawanya yang runtuh. Oh, jadi begitu, ya. Saya tidak tahu kalau ternyata Sekar punya hubungan bisnis sebesar ini. Maaf kalau tadi, kami banyak salah bicara. Suaranya terdengar parau, meski ia berusaha menutupinya dengan senyum. Beberapa tamu mulai melirik Ratna, menyadari bagaimana nada congkaknya beberapa jam lalu kini berubah menjadi lembut. Ada yang tersenyum sinis, ada yang menunduk pura-pura tidak tahu. Dion yang masih terpaku akhirnya memberanikan diri melangkah ke depan. Ia menatap istrinya, wajahnya campuran antara malu, heran, dan sesal. Sekar, kenapa kamu tidak pernah cerita soal ini? Tanyanya lirih. Sekar menoleh, menatap Dion dengan sorot mata yang tajam tapi penuh makna. Karena bagiku, menjadi istri bukan berarti harus pamer siapa diriku. Aku ingin kamu dan keluargamu menerimaku sebagai manusia biasa. Aku ingin dicintai bukan karena harta atau kedudukan, tapi karena aku sendiri. Sayangnya, yang kuterima justru kebalikannya. Kata-katanya menusuk. Dion terdiam, wajahnya memerah, dadanya sesak oleh rasa bersalah. Ia tahu betul, selama ini ia ikut-ikutan merendahkan Sekar, menganggapnya hanya perempuan biasa yang beruntung menikah dengannya. Ia lupa bahwa cinta yang sejati tidak pernah lahir dari kesombongan. Pak Darmawan menambahkan, saya sebenarnya sudah lama menyarankan Nyonya Sekar untuk lebih terbuka tentang identitasnya. Tapi beliau selalu berkata, ia ingin hidup sederhana. Ia tidak ingin orang lain menilai dirinya berdasarkan harta. Itu sebabnya, malam ini saya sendiri yang datang untuk memberi penjelasan, karena saya tidak tahan melihat bagaimana beliau diperlakukan. Semua kepala tertunduk. Beberapa tamu bahkan mulai merasa malu telah ikut menertawakan Sekar. Ada yang mencoba mengalihkan pandangan, ada pula yang pura-pura sibuk dengan ponselnya. Sekar menghela napas dalam, lalu berkata dengan suara lembut, aku tidak pernah ingin mempermalukan siapapun. Tapi mungkin malam ini memang waktunya kebenaran terungkap. Selama ini aku diam, bukan berarti aku tidak punya harga diri. Aku diam, karena aku ingin menjaga kedamaian keluarga ini.
Tapi jika terus-menerus diinjak, bahkan kedamaian pun tak akan pernah tercipta. Kata-kata itu menghunjam, terutama bagi Ratna. Wanita itu menggenggam erat tangannya sendiri di pangkuan, wajahnya tegang. Ia tahu semua mata kini menilai sikapnya, bukan lagi Sekar. Ia yang dulu menjadi pusat perhatian, kini justru menjadi simbol kesalahan terbesar malam itu. Dion mendekat satu langkah lagi, suaranya penuh penyesalan. Sekar, aku minta maaf. Ucapannya sederhana, namun semua orang bisa merasakan betapa berat baginya mengakui kesalahan itu di hadapan banyak tamu. Sekar hanya menatapnya tanpa menjawab. Hatinya ingin percaya pada permintaan maaf itu, tapi luka yang ditorehkan tidak semudah itu sembuh. Ia tahu perjalanan masih panjang, dan ucapan maaf saja tidak cukup. Pak Darmawan lalu berpamitan, setelah memastikan dokumen yang ia bawa telah ditandatangani. Sekali lagi, terima kasih sudah menerima saya malam ini. Dan untuk Anda semua, ia menoleh ke arah tamu-tamu yang masih terpaku, ingatlah satu hal. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena Anda melihatnya sederhana. Dunia ini penuh kejutan, dan kadang orang yang paling Anda hina justru jauh lebih berharga daripada yang Anda bayangkan. Kalimat itu menjadi penutup yang menggema. Saat Pak Darmawan meninggalkan ruangan bersama asistennya, suasana tetap tegang. Para tamu tidak segera kembali bercanda atau tertawa. Mereka memilih diam, sebagian pamit dengan wajah canggung, sebagian lagi tetap duduk dengan pikiran masing-masing. Sekar berdiri di tempatnya, tubuhnya tegak, wajahnya tenang. Dalam hatinya, ia merasa lega, meski ada sedikit getir. Ia tidak pernah berniat membongkar semua rahasia itu, tapi malam ini, dunia seakan memaksanya untuk berdiri di depan panggung, menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ratna akhirnya bangkit, melangkah pelan ke arah Sekar. Wajahnya pucat, matanya tak berani menatap langsung. Sekar, maafkan ibu. Ibu tidak tahu, ibu tidak pernah menyangka. Suaranya gemetar, kehilangan seluruh arogansi yang tadi melekat. Fajar, Rara, dan Sinta ikut mendekat, meski dengan langkah berat. Mereka pun mengucapkan permintaan maaf. Sebagian lirih, sebagian terbata. Wajah-wajah mereka memerah, terbakar rasa malu. Sekar mendengarkan semuanya dengan hati yang campur aduk. Ada kepuasan terselubung karena akhirnya mereka sadar. Tapi juga ada luka yang masih menempel. Ia tahu, meski malam ini mereka bertekuk lutut, perjalanan hidupnya dengan keluarga ini tidak serta-merta berubah mulus. Namun setidaknya, malam ini, mereka telah melihat kebenaran yang selama ini mereka butakan sendiri. Dan di sudut hatinya, Sekar berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan lagi membiarkan siapapun meremehkannya. Tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena hinaan, tidak ada lagi harga diri yang diinjak tanpa perlawanan. Malam ini adalah titik balik. Malam ketika fakta akhirnya terungkap, dan semua orang dipaksa menelan kenyataan pahit tentang siapa sebenarnya Sekar Ayuning Tias. Malam itu berubah drastis dari yang direncanakan. Apa yang semula diniatkan sebagai syukuran rumah baru dengan pesta penuh tawa, berakhir menjadi malam yang dipenuhi rasa malu, sesal, dan tatapan canggung. Para tamu yang sebelumnya ramai mulai satu persatu berpamitan. Tidak ada lagi gelak tawa lantang yang menghiasi ruangan, tidak ada lagi senda gurau yang ringan. Suasana rumah Dion dan Sekar terasa berat, seolah dinding-dindingnya ikut menanggung beban yang menekan hati setiap orang di dalamnya. Sekar masih berdiri dengan tenang di tengah ruangan, tubuhnya tegak, wajahnya lembut tapi dingin. Sisa air mata yang tadi membasahi pipinya telah kering, berganti dengan ketegasan yang belum pernah dilihat siapapun di keluarga itu. Ratna menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat, jemarinya pucat oleh tekanan. Rara dan Sinta menempel di sudut sofa. Mata mereka tak lepas dari Sekar, seolah tak percaya bahwa menantu yang selalu mereka hina kini berdiri dengan wibawa yang tak bisa digoyahkan. Dion duduk terpuruk di kursinya. Kepalanya tertunduk. Tangannya menggenggam gelas yang isinya tak disentuh lagi. Bayangan kejadian tadi terus terulang di kepalanya, seakan menghantam ego yang selama ini ia banggakan. Suaminya yang merasa diri sebagai penyelamat bagi istrinya, ternyata justru selama ini hidup di bawah bayangan besar Sekar tanpa ia sadari. Ia bukanlah pahlawan yang menyelamatkan perempuan miskin, seperti yang selalu ia yakini dan pamerkan kepada keluarganya. Malam ini, kebenaran menghancurkan narasi yang ia ciptakan sendiri. Ayah mertuanya, Surya, sejak tadi hanya diam. Pria parubaya itu duduk di kursi pojok,
Wajahnya tampak muram. Ia memang bukan orang yang suka bicara, tapi malam ini diamnya terasa berbeda. Ia bukan lagi penonton yang bisa bersikap netral. Malam ini, diamnya adalah penyesalan, kesadaran bahwa ikut menertawakan menantunya di depan tamu hanyalah kebodohan yang kini berbalik menjadi tamparan. Ratna akhirnya memberanikan diri melangkah. Suaranya bergetar ketika ia mencoba bicara. "Sekar," katanya pelan, Ibu benar-benar minta maaf. Apa yang Ibu lakukan tadi, kata-kata Ibu, semua itu keterlaluan. Ibu malu. Ibu tidak pernah menyangka." Kalimatnya terhenti. Air mata mulai mengalir di pipinya. Sesuatu yang jarang sekali terjadi pada Ratna yang selalu menjaga wibawa. Sekar menatapnya, tidak dengan kebencian, tapi juga tidak dengan kelembutan penuh. Pandangannya lurus, dingin namun tak menusuk. "Ibu hanya melihat apa yang ingin Ibu lihat," jawabnya lirih. "Dan dari awal Ibu sudah memilih melihatku dengan kacamata hinaan." Ratna terisak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Semua orang tahu, wanita itu selama ini keras kepala, jarang sekali mau mengakui kesalahan. Tapi malam ini ia hancur, bukan hanya oleh kebenaran yang terbongkar, tapi juga oleh rasa malu di hadapan tamu dan keluarganya sendiri. Rara ikut maju, wajahnya memerah karena malu. "Mbak Sekar, aku juga minta maaf. Aku sering ikut-ikutan bicara buruk. Aku pikir Mbak cuma perempuan biasa. Ternyata aku salah besar." Suaranya lirih, penuh rasa bersalah. Sinta pun mengangguk cepat. "Aku juga. Aku tidak seharusnya ikut menertawakanmu. Maafkan aku, Mbak." Fajar yang biasanya angkuh, kali ini terdiam cukup lama. Namun tatapannya menunjukkan pergulatan batin. Akhirnya ia bersuara. "Aku salah. Selama ini aku pikir kamu hanya menempel pada Dion demi kehidupan yang lebih baik. Ternyata aku yang tidak tahu apa-apa." Semua kata permintaan maaf itu bergulir, menumpuk, menyesaki ruangan. Namun bagi Sekar, meski ia mendengarnya, hatinya masih terasa beku. Terlalu banyak luka yang ditorehkan, terlalu sering harga dirinya diinjak-injak, sehingga kata-kata maaf itu tidak serta-merta menghapus semuanya. Dion akhirnya bangkit dari kursinya. Langkahnya gontai saat mendekati Sekar. Wajahnya hancur, matanya merah, suaranya nyaris pecah. "Sekar, aku sudah mempermalukanmu. Aku yang seharusnya melindungimu, malah ikut menghina. Aku terlalu sombong. Aku minta maaf. Aku tidak pantas jadi suamimu kalau begini." Sekar menatapnya lama, dadanya bergejolak. Ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak, meluapkan sakit hati yang selama ini dipendam. Tapi ada juga bagian yang masih mencintai lelaki ini, meski cintanya telah penuh luka. Ia menghela napas panjang, menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali. "Dion," ucapnya pelan, tapi tegas, "aku tidak butuh suami yang sempurna. Aku tidak butuh keluarga yang kaya raya. Aku hanya butuh dihargai sebagai manusia. Tapi apa yang kudapat selama ini? Hinaan, cemooh, dan tawa yang menusuk lebih dalam daripada pisau. Apakah salahku hanya karena aku memilih mencintaimu tanpa membawa serta nama dan hartaku?" Dion tertunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kata-kata Sekar menghantam langsung ke hatinya, membuatnya sadar betapa butanya ia selama ini. Surya, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. Suaranya berat, dalam, penuh rasa penyesalan. "Sekar, maafkan Bapak juga. Bapak ikut tertawa tadi, padahal seharusnya Bapak menghentikan semua itu. Bapak gagal menjadi penengah. Bapak terlalu sibuk menjaga harga diri keluarga ini, sampai lupa menjaga harga dirimu." Sekar menoleh, menatap ayah mertuanya dengan sorot mata yang penuh luka. "Bapak ikut tertawa ketika harga diriku diinjak di depan banyak orang. Apakah itu yang Bapak sebut menjaga keluarga?" Suaranya dingin, membuat Surya terdiam. Ia tak mampu menjawab, hanya menunduk dalam, wajahnya pucat diterpa rasa bersalah. Suasana rumah itu menjadi saksi dari runtuhnya semua kesombongan malam itu. Ratna yang biasanya lantang kini menangis tanpa bisa dihentikan. Rara, Sinta, dan Fajar terpuruk dalam rasa malu. Surya tertunduk dalam diam yang penuh sesal. Dion menangis di hadapan istrinya, memohon kesempatan kedua. Sekar berdiri tegak di tengah mereka, menjadi pusat gravitasi yang baru.
Ia bukan lagi menantu yang dipandang rendah. Malam ini, ia menjelma menjadi cermin yang memantulkan semua kesalahan mereka, membuat mereka menunduk dan mengakui dosa masing-masing. Namun meski semua permintaan maaf itu tulus atau setidaknya tampak begitu, Sekar tahu hatinya tidak serta-merta bisa melunak. Luka yang ditorehkan terlalu dalam untuk bisa sembuh hanya dengan kata-kata. Ia membutuhkan waktu, dan mereka semua harus belajar bahwa penyesalan tanpa perubahan hanyalah janji kosong. Ia menghela napas panjang, menatap satu persatu wajah yang kini menunduk di hadapannya. Aku mendengar permintaan maaf kalian, katanya tenang, tapi maaf tidak cukup. Aku ingin melihat perbuatan. Aku ingin melihat perubahan. Jika tidak, kata-kata kalian hanyalah udara kosong. Ruangan kembali sunyi. Kata-kata Sekar menggantung di udara, menusuk setiap hati yang mendengarnya. Mereka tahu, ini bukan ancaman, tapi sebuah syarat yang harus mereka penuhi jika ingin memperbaiki hubungan. Dion meraih tangan Sekar, menggenggamnya erat. Aku akan berubah. Aku berjanji. Aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu diperlakukan seperti tadi. Aku akan menjadi suami yang seharusnya. Sekar menatapnya lama, lalu menarik perlahan tangannya dari genggaman Dion. Janji itu hanya akan kubuktikan lewat waktu. Jangan ucapkan padaku, tunjukkan padaku. Ratna menunduk semakin dalam, air matanya terus mengalir. Fajar, Rara, dan Sinta ikut terdiam. Wajah mereka penuh penyesalan. Surya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, menahan isak yang tidak bisa ia bendung lagi. Malam itu berakhir dengan keheningan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi musik. Yang tersisa hanyalah sesal yang berat dan janji yang menggantung. Semua orang tahu, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Malam itu telah menjadi titik balik. Malam di mana seluruh keluarga dipaksa melihat betapa besar kesalahan yang telah mereka lakukan pada perempuan yang selama ini mereka remehkan. Sekar melangkah pergi dari ruang tamu, menuju kamarnya dengan tenang. Setiap langkahnya bergema, seolah menjadi penanda bahwa mulai malam ini, posisinya tak lagi bisa diremehkan. Ia tidak meninggalkan mereka, tapi ia juga tidak memberikan pengampunan mudah. Ia memilih diam, membiarkan waktu yang akan menguji ketulusan penyesalan mereka. Dan di ruang tamu yang hening, keluarga Dion duduk terpuruk, masing-masing larut dalam penyesalan yang dalam. Mereka tahu, perjalanan untuk mendapatkan maaf Sekar tidak akan mudah. Tapi malam ini, mereka akhirnya sadar, perempuan yang mereka hina adalah perempuan yang seharusnya mereka junjung, bukan jatuhkan. Pagi menyusul setelah malam panjang yang dipenuhi penyesalan. Cahaya matahari menembus jendela rumah baru itu, menerangi ruang tamu yang masih menyisakan jejak pesta semalam. Gelas-gelas kosong berserakan di meja, kursi-kursi bergeser tidak rapi, dan sisa aroma masakan masih menggantung di udara. Namun yang paling kuat tertinggal bukanlah bau makanan atau riuh tawa tamu, melainkan bayangan kata-kata yang terucap, tangis yang pecah, dan penyesalan yang menggantung di hati masing-masing. Sekar bangun lebih awal. Ia berdiri di balkon lantai 2 rumahnya, mengenakan kain batik sederhana dan blus putih polos. Rambutnya dibiarkan terurai. Wajahnya teduh meski masih menyimpan kelelahan. Dari atas, ia memandangi halaman rumah yang masih berantakan. Beberapa kursi plastik belum dibereskan, hiasan janur mulai layu, dan di pojok, ada bekas arang dari tungku sate yang sudah padam. Di dalam rumah, suasana masih muram. Ratna tidak banyak bicara sejak subuh. Ia hanya mondar-mandir di dapur, memasak sarapan seadanya tanpa suara. Rara dan Sinta memilih berdiam di kamar masing-masing, enggan menampakkan wajah setelah malam penuh rasa malu itu. Fajar keluar pagi-pagi dengan alasan ada urusan kantor, padahal ia tak sanggup menanggung tatapan Sekar yang masih membekas di kepalanya. Surya duduk di kursi ruang tamu dengan koran di tangan, tapi matanya kosong, tidak benar-benar membaca. Dion, berbeda dari yang lain, mengetuk perlahan pintu kamar Sekar. Suaranya pelan, takut mengusik. "Sekar, bolehkah aku bicara sebentar?" Sekar yang masih di balkon menoleh, menatap Dion dengan sorot mata netral. Ia tidak menjawab langsung, hanya memberi isyarat dengan tatapan agar Dion masuk. Dion melangkah masuk dengan hati-hati. Wajahnya masih sembab. Matanya menunjukkan kurang tidur. Ia berdiri beberapa langkah dari Sekar, menunduk, tidak berani menatap langsung. "Aku tahu ucapan maafku tadi malam belum cukup," katanya lirih, "tapi izinkan aku membuktikan kalau aku bisa berubah."
Aku tidak mau kehilanganmu, Sekar. Sekar menatap jauh ke halaman, tidak segera membalas. Dalam hatinya, luka masih nyata. Tapi ia juga tahu inilah momen yang akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Setelah cukup lama diam, ia berkata, "Aku tidak butuh kata-kata. Aku hanya akan percaya pada perbuatan. Kamu bisa bicara sebanyak yang kamu mau, Dion. Tapi hatiku hanya bisa diyakinkan dengan tindakan." Dion mengangguk. Wajahnya semakin menunduk. Ia tahu Sekar benar. Kata-kata tidak lagi punya harga setelah semua yang ia lakukan. Hanya waktu dan pembuktian yang bisa menjadi jawaban. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lambat. Kehidupan rumah itu terasa berbeda. Ratna yang biasanya cerewet mendadak banyak diam. Ia mulai memperlakukan Sekar dengan hati-hati, tidak lagi melontarkan komentar tajam. Bahkan ketika makan bersama, ia lebih sering hanya menyajikan makanan tanpa bicara panjang. Namun dari sikapnya, terlihat jelas bahwa rasa malu dan sesal masih membayangi. Rara dan Sinta berusaha menunjukkan sikap manis yang tidak biasa. Mereka beberapa kali mencoba membantu Sekar di dapur atau menanyakan kabarnya, meski gerak-geriknya kaku. Sekar hanya menanggapinya dengan tenang, tidak menolak, tapi juga tidak memberi kelembutan berlebihan. Ia tahu, perubahan sikap mereka lebih karena rasa takut setelah kebenaran terungkap, bukan benar-benar lahir dari hati. Surya, sang ayah mertua, memilih jalan berbeda. Ia lebih sering berbicara dengan nada rendah, kadang mencoba menanyakan pendapat Sekar tentang hal-hal kecil. Sekar menjawab sopan, tapi tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin merasa terlalu cepat percaya pada penyesalan yang baru seumur jagung. Dion, yang paling keras berusaha, mulai menunjukkan perubahan nyata. Ia tidak lagi membanggakan diri di depan teman-temannya, tidak lagi bersikap merendahkan Sekar. Sebaliknya, ia lebih sering memuji istrinya di hadapan orang lain, meski Sekar menanggapi dengan datar. Ia membantu lebih banyak urusan rumah, bahkan rela mengurangi kegiatan luar rumah agar bisa lebih dekat dengan Sekar. Namun bagi Sekar, semua itu masih tahap awal, belum cukup untuk menghapus luka yang sudah dalam. Sementara itu, kabar tentang Sekar mulai menyebar. Beberapa tamu yang hadir malam itu tidak bisa menyimpan mulut mereka. Bisikan bahwa Sekar adalah salah satu pemegang saham utama perusahaan besar milik Pak Darmawan beredar cepat di kalangan sosial mereka. Orang-orang yang dulu menertawakan Sekar di belakang, kini mulai menyebut namanya dengan penuh kagum. Beberapa bahkan berusaha mencari cara untuk bisa lebih dekat dengannya. Ironisnya, perhatian itu tidak membuat Sekar merasa bangga. Ia justru semakin yakin bahwa keputusan untuk hidup sederhana sebelumnya adalah benar. Dunia luar hanya menghargai apa yang tampak, bukan siapa dirinya sebenarnya. Ia tidak ingin kembali hidup dalam sorotan. Ia ingin tetap menjadi dirinya, perempuan yang memilih jalan tenang. Hari-hari terus berjalan, dan perlahan, kehidupan rumah itu menemukan ritme baru. Rasa canggung masih ada, tapi mulai berkurang. Permintaan maaf yang semula hanya kata-kata mulai terlihat melalui sikap. Ratna yang dulu tidak pernah segan mengkritik, kini lebih sering memilih diam atau bahkan memuji masakan Sekar. Rara dan Sinta berhenti bersuara nyinyir, berusaha menjadi lebih bersahabat. Surya tidak lagi membiarkan obrolan merendahkan Sekar muncul di rumah itu. Namun, perubahan terbesar datang dari Dion. Ia benar-benar berjuang keras untuk memperbaiki hubungannya dengan Sekar. Setiap pagi, ia menyeduh kopi untuk istrinya, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Ia mendengarkan Sekar dengan lebih serius, bahkan dalam hal-hal kecil. Ia mulai memikirkan kata-katanya sebelum bicara, takut kembali melukai. Sekar menyadari semua itu. Ia melihat perubahan yang nyata, meski hatinya belum sepenuhnya pulih. Ia tahu, memaafkan bukan perkara sehari semalam. Tapi melihat usaha Dion yang terus-menerus, hatinya perlahan melunak. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk membuka celah kecil bagi harapan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, rumah baru yang dulu menjadi saksi penghinaan, berubah menjadi rumah yang lebih hangat. Bukan berarti semua luka hilang, tapi keluarga itu belajar untuk tidak lagi mengulang kesalahan. Mereka belajar menghargai, belajar menahan lidah, belajar melihat lebih dalam sebelum menghakimi. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Sekar duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat di tangannya. Dion duduk di sampingnya, tidak berkata banyak, hanya menemani dalam diam.
Ratna datang membawa piring kecil berisi kue basah, meletakkannya di meja, lalu duduk di kursi lain. Untuk pertama kalinya, mereka bertiga duduk bersama tanpa ketegangan. Sekar menatap halaman, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tulus, meski masih menyimpan sisa luka. Dalam hatinya, ia berkata pada diri sendiri, ia tidak menyesal telah melewati semua ini. Karena dari penghinaan, ia menemukan kekuatan. Dari penyesalan, ia melihat perubahan. Dan dari luka, ia belajar bahwa harga diri tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Malam itu, sebelum tidur, Sekar menatap cermin di kamarnya. Wajahnya tampak lebih dewasa. Matanya lebih tajam, bibirnya lebih tegas. Ia menyadari, dirinya bukan lagi perempuan yang sama seperti sebelum syukuran rumah itu. Ia kini berdiri lebih kuat, lebih teguh, lebih tahu apa yang layak ia terima. Ending kisah ini bukanlah kemenangan yang penuh sorak-sorai. Tidak ada balas dendam yang dibayar dengan air mata orang lain. Ending ini adalah peneguhan, sebuah titik di mana Sekar berdiri tegak sebagai dirinya sendiri. Ia tidak butuh pengakuan dunia. Ia tidak butuh tepuk tangan. Yang ia butuhkan hanyalah harga diri yang utuh dan keyakinan bahwa ia layak dihargai. Dan pada akhirnya, itu yang ia dapatkan. 3 tahun berlalu sejak malam syukuran itu. Rumah yang dulu menjadi saksi penghinaan dan penyesalan, kini berdiri lebih megah setelah direnovasi. Halaman yang dulu kaku kini dipenuhi bunga warna-warni, air mancur kecil berdesir di tengah taman, dan suara tawa anak-anak sesekali terdengar dari dalam rumah. Sekar duduk di ruang kerjanya yang tenang. Di meja kayu jati yang kokoh, berjejer dokumen-dokumen penting, laptop terbuka menampilkan laporan keuangan perusahaan. Telepon genggamnya bergetar sebuah panggilan dari Pak Darmawan, mitra sekaligus mentor bisnisnya. Selamat, Sekar. Proposal ekspansi Asia Tenggara disetujui. Dalam waktu dekat, kamu akan resmi menjabat sebagai direktur utama. Sekar tersenyum kecil. Ia menutup mata sejenak, menghirup udara lega. Perjalanan yang ia tempuh tidak mudah. Tapi kini ia berdiri di puncak yang bahkan dulu tak pernah ia bayangkan. Dion masuk membawa secangkir kopi. Berbeda dari dulu, sikapnya penuh hormat dan tulus. Selamat, sayang, ucapnya, meletakkan kopi di samping laptop. Aku bangga padamu. Aku beruntung masih bisa ada di sisimu. Sekar hanya menatapnya sebentar, lalu kembali pada dokumen. Senyum tipis di bibirnya sudah cukup untuk menjawab. Ia tahu Dion benar-benar berubah, tapi ia juga tahu, posisi mereka kini sudah tidak sama. Sekar bukan lagi istri yang dianggap bergantung pada suami, dialah yang menjadi pusat kekuatan. Di ruang tamu, Ratna duduk bersama Surya. Rambutnya sudah mulai memutih. Wajahnya tampak lebih lembut. Sesekali ia melirik arah ruang kerja Sekar, wajahnya memancarkan rasa kagum bercampur malu. Siapa sangka, perempuan yang dulu kita remehkan kini yang menanggung semua nama besar keluarga ini, bisiknya lirih. Surya hanya mengangguk, matanya menerawang jauh. Malamnya, keluarga besar kembali berkumpul di rumah itu, kali ini untuk merayakan pencapaian Sekar. Banyak wajah baru hadir, pebisnis ternama, pejabat penting, dan tokoh-tokoh yang dulu tak pernah membayangkan akan duduk di rumah ini. Mereka datang bukan untuk meremehkan, melainkan untuk menghormati. Ratna menatap ke sekeliling, hatinya berdesir getir. Ia teringat jelas bagaimana dulu ia pernah berdiri di hadapan banyak orang, merendahkan menantunya sendiri. Dan kini, di hadapan tamu-tamu terhormat, ia hanya bisa menunduk rendah ketika orang-orang menyebut nama Sekar dengan penuh wibawa. Sebuah momen mengejutkan terjadi ketika pembawa acara mempersilakan Sekar memberikan sambutan. Ia berdiri anggun, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua, dengan selendang sutra di bahunya. Suaranya tenang namun berwibawa. Terima kasih kepada semua yang hadir. Malam ini bukan hanya perayaan pencapaian pribadi saya, tapi juga pembuktian bahwa setiap orang berhak dihargai, tak peduli dari mana ia berasal. Tamu-tamu bertepuk tangan. Namun Sekar belum selesai. Ia menatap keluarga besar Dion, terutama Ratna. Sorot matanya menusuk namun tidak kasar. 3 tahun lalu, di rumah ini, saya pernah berdiri di hadapan banyak orang sebagai bahan olok-olok. Tapi saya memilih diam, karena saya percaya waktu akan menjawab semuanya. Dan malam ini, jawaban itu ada di hadapan kita semua. Ruang itu hening seketika. Ratna menggenggam tangan suaminya erat-erat,
wajahnya pucat. Rara dan Sinta saling pandang dengan wajah menyesal. Dion menunduk, menyadari kata-kata Sekar adalah tamparan halus yang sangat telak. Sekar mengakhiri sambutannya dengan senyum tipis. Ingatlah satu hal, jangan pernah menilai seseorang dari apa yang terlihat. Karena bisa jadi, orang yang kamu remehkan hari ini adalah orang yang akan menentukan jalanmu esok. Tepuk tangan kembali bergema, lebih meriah dari sebelumnya. Beberapa tamu bahkan berdiri, memberikan penghormatan. Ratna meneteskan air mata diam-diam, sadar bahwa ia baru saja menerima balasan paling elegan yang pernah ada, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan keberhasilan yang tak terbantahkan. Dan di sudut ruang itu, Sekar berdiri tegak. Perempuan yang dulu dihina sebagai miskin, kini menjadi penentu nasib keluarga besar itu. Bukan dengan dendam, tapi dengan kekuatan yang lahir dari luka. Itulah balasan yang membagongkan. Diam yang dulu diremehkan, kini menjelma menjadi wibawa yang tak tergoyahkan.